Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di videonya Mas Wibi. Kali ini aku mau beropini dan mau bercerita. Jadi aku ingat cerita dari teman. Jadi temanku ini kerja di sebuah kota. Dia ini memiliki pengalaman seperti ini. Dia ini pernah diperintah oleh atasannya. Kurang lebih adalah si atasannya ini memerintahkan tolong kerjakan laporan atau sebuah PowerPoint presentasi yang akan dipresentasikan oleh atasannya, tapi dikasih bahannya oleh atasan ini. Anggaplah atasan ini adalah Mr. X. Mr. X ini memerintahkan temanku itu untuk mengerjakan presentasi PowerPoint. Bahannya dikasih oleh dia dan tujuannya juga disebutkan. Tetapi yang namanya laporan itu kan banyak tuh jenisnya. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Nah, yang ternyata yang diinginkan oleh si atasan ini adalah membuat laporan yang khusus, bukan laporan yang umum. Jadi presentasinya itu adalah dari bahan yang khusus, bukan yang umum. Tapi masalahnya adalah sebenarnya temanku ini ingin menanyakan lebih detail, kira-kira laporannya itu jenis apa. Tapi masalahnya ketika ditanya oleh temanku, Pak, ini membuatnya seperti apa? Apakah dimasukkan laporan-laporan yang sangat detail atau bagaimana? Si atasannya ini langsung menjawab, kerjakan aja dulu. Oke, mungkin beliau itu agak sibuk ya, kemudian temanku ini langsung mengerjakan. Dia mengerjakan selama 4 jam, dibantu dengan temannya, dan alhasil udah selesai. Kemudian dikirim kepada atasannya melalui WhatsApp. Ketika dikirimkan via WhatsApp, dicek oleh atasannya, dia menjawab, bukan seperti ini yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan itu adalah seperti ini. Padahal teman-teman, presentasinya itu dilaksanakan sebentar lagi. Nah, akhirnya yang ribet itu adalah temanku ini yang agak ribet. Soalnya di jam-jam injury time dia harus merevisi apa kata dari atasannya ini. Ketika aku mendengarkan curhat dari dia, berarti letak permasalahannya adalah si atasannya ini, atasan temanku ini itu tidak memberikan perintah yang sangat jelas dan perintah yang sangat detail. Nah, di sini kan kita bisa belajar ya, kalau menjadi pemimpin itu harus sampaikan dengan bahasa yang lugas, bahasa yang tegas, bahasa yang jelas. Sebab dengan perintah yang jelas, bawahan itu akan mengerti apa yang akan dikerjakannya dia. Jadi tidak terasa sia-sia waktu 4 jam yang dia lakukan. Nah, di sini juga aku belajar bahwa ternyata menjadi pemimpin itu tidak mudah. Perlu perjuangan dan proses. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia membawa atasan tersebut itu membawahi berbagai macam karakter karyawan. Karyawan kan macam-macam tuh. Ada yang pengen nanya terus, ada juga dia mengerjakan dengan bagus tapi komunikasinya nggak bagus. Dia mengerjakannya bagus tuh, tapi komunikasinya dengan rekan kerja yang lain, dengan atasan itu nggak bagus. Ada juga tipikal karyawan yang seperti itu. Ada juga tipikal karyawan yang dia melakukan pekerjaan yang standar-standar aja, karena dia merasa pekerjaannya ini ya sama aja dilakukan oleh rekan kerjanya yang beda status. Rekan kerjanya mungkin itu adalah pegawai induk, sedangkan yang dia ini adalah pegawai pancian, pegawai anak perusahaan, pegawai yang diberikan gaji itu UMR kota perusahaan tersebut.
Sedangkan rekan kerjanya ini adalah pegawai induk. Jadi kan otomatis ada selisih paham dan ada iri-irian lah. Walaupun memang tidak diperbolehkan untuk iri-irian tersebut. Namanya rezeki orang itu kan masing-masing. Boleh jadi si pegawai induk ini itu mendapatkan gaji misalkan 13 juta, tapi risikonya adalah dia itu dia itu wajib mengikuti perintah perusahaan. Ketika manajemen bilang kamu harus dipindah ke perusahaan ini di cabang ini, dia harus mengikuti walaupun berjauhan dengan keluarga besar maupun keluarga intinya dia. Jadi otomatis ini kan ada risikonya, ada risiko besar, ada risiko sedang, dan ada risiko kecil. Kembali lagi ke topik tentang pemimpin tadi. Jadi teman-teman, kita dapat mengambil pelajaran ya dari cerita temanku ini yang ada di kota X. Aku ingat sekali ceritanya dia, dan aku juga mengambil kesimpulan bahwa memang untuk belajar kepemimpinan itu memang perlu praktek, dan untuk mengasah skill kepemimpinan itu kita harus terjun langsung, karena dengan adanya interaksi sesama karyawan, interaksi sesama pemimpin, itu akan menumbuhkan cara kita dalam memimpin. Poin yang jelas adalah sebagai pemimpin itu harus memberikan perintah-perintah yang sangat jelas dan detail, sehingga kefokusan si karyawan ini jelas, mengerjakannya jelas, jadi tidak buang-buang waktu gitu. Dan yang paling penting berikutnya adalah menjadi pemimpin itu juga harus bisa memanajemen hubungan emosional antar karyawan, supaya mereka itu bekerjanya sangat erat. Mungkin bisa dikasih proyek untuk bersama, jadi mereka bisa berdiskusi. Dari situ nanti sebagai pemimpin bisa untuk menilai, oh karyawan ini karakternya seperti ini, karakter B karakternya seperti ini, begitu. Oke teman-teman, itu mungkin opini aku tentang kepemimpinan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.